Tes. Tes. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dari Tuhan, kita masih punya waktu untuk hari ini. Ya, tadi ada sedikit masalah teknis sehingga kita mengalami gangguan siaran. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita agar siaran ini bisa berjalan dengan baik, dijauhkan dari berbagai macam halangan dan rintangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami mohon pimpinan, kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menggunakan waktu kami. Kami mau menggunakan kesempatan pagi ini Tuhan. Kami mau gunakan untuk belajar kebenaran firman. Kami mohon pimpinan, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Berdoa untuk alat yang digunakan Tuhan, yang Kau turut campur tangan agar alat yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Ini doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat tadi di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini sebuah janji yang diberikan oleh firman Allah bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak manusia diciptakan, Allah menuntun manusia melalui firman. Allah memberikan firman kepada Adam dan Hawa. Firman-Nya bahwa semua pohon di dalam taman boleh dimakan, kecuali mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan dimakan. Karena pada waktu dimakan, ya pada waktu mereka mau makannya, Tuhan bilang pada waktu engkau mau makannya, engkau mati. Nah, firman begitu penting, ya. Firman itu memiliki kuasa yang dapat mengubah. Kalau orang menerima firman, menyimpan, ya, dia akan mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau orang mendengar firman dan dia melawan firman, dia juga akan mengalami perubahan. Tapi perubahan yang dia alami adalah perubahan yang membawa dia ke arah yang merusak dirinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa menerima firman tersebut, iblis sangat mengerti. Pihak ketiga, yaitu iblis, dia sangat mengerti bahwa satu-satu cara untuk mengubah kehidupan Adam dan Hawa dari hidup di Taman Eden, ya, yang begitu bahagia tanpa dosa, satu-satu cara untuk mengubah kehidupan Adam dan Hawa ialah dengan cara menipu Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa, ya, menerima firman
dengan firman yang salah, mengimani dengan iman yang salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian iblis datang kepada Hawa. Iblis datang kepada Hawa dengan berkata, bukankah Allah berfirman? Ya, kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 3. Di situ dikatakan iblis datang, tetapi lalu adapun ular ialah yang paling cerdik, ayat 1, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, ini dia berkata. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, lihat iblis datang kepada Hawa dengan memperdaya Hawa. Dengan cara apa? Ya, iblis memperdaya Hawa dengan cara memutarbalikkan perkataan Allah, memutarbalikkan firman Allah. Pada waktu iblis tahu bahwa Hawa tidak betul-betul menyimpan firman Allah di dalam hatinya, maka iblis menggunakan momen itu untuk menipu Hawa, ya, dan berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perhatikan di sini bahwa iblis berupaya untuk memutarbalikkan isi firman Allah. Ya, kalau Allah berkata kamu makan buah itu kamu akan mati, pada waktu kamu akan mati. Iblis berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan yang membuat hal itu menarik lagi, dia tambahkan bahwa kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, strategi iblis untuk menyesatkan manusia yang paling berhasil dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, strategi iblis yang paling berhasil untuk menyesatkan manusia ialah dengan cara iblis memasukkan firman Allah. Dengan cara iblis memasukkan firman Allah, iblis telah berhasil menipu Hawa dan menipu banyak manusia. Dan strategi ini yang dipakai iblis sepanjang zaman untuk berupaya memasukkan firman Allah, sehingga orang-orang menerima firman yang palsu. Saat seseorang menerima firman yang palsu di dalam hidupnya, maka orang tersebut itu akan mengimani sebuah iman yang palsu juga. Karena iman itu dibangun di atas dasar pengertian, dibangun di atas dasar perasaan dan tindakan. Ketika orang menerima pengertian atau informasi yang salah, maka informasi atau pengertian yang salah itu akan mempengaruhi hidupnya dan akan mengubah situasi hidupnya. Dan itu terjadi dengan Hawa dan Adam. Sesudah mereka percaya kepada perkataan iblis itu, mereka ambil buah itu, Hawa ambil, makan dan memberikan kepada Adam. Kemudian mereka makan dan yang terjadi ialah mereka sadar mereka telanjang, mereka sadar mereka berdosa, dan situasi pada waktu itu berubah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, firman Allah itu penuntun hidup. Firman Allah yang menjadi penuntun hidup sanggup mengubah keadaan, sanggup mengubah situasi. Kalau orang menerima firman itu dengan sungguh-sungguh, mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Sebaliknya kalau orang itu menerima firman itu dan melawan firman itu, akan mengubah hidupnya ke arah yang tidak baik, ke arah yang membuat dia lebih menderita. Seperti Hawa, Adam dan Hawa makan buah itu, situasinya berubah. Mereka sadar diri telanjang, mereka sadar mereka berdosa, mereka takut pada waktu Allah datang menemui mereka. Dan yang berikut ialah situasi alam semesta pun ikut berubah oleh karena pelanggaran firman yang dilakukan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
perkataan Allah, firman Allah sanggup mengubah keadaan. Dan itu terjadi. Dan itu yang diketahui iblis. Ketika orang menerima firman yang salah, maka akan mempengaruhi imannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam jemaat ini kita mengajarkan tentang doktrin bibliologi atau doktrin Alkitab. Mengapa kita perlu belajar? Karena dengan belajar kita dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Dan Tuhan Yesus meminta kita untuk belajar. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, kamu tetap, ya, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, tugas seorang murid adalah belajar. Ketika seorang Kristen tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, maka itulah celah bagi iblis untuk menyesatkan orang Kristen. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, ya, pagi hari ini saya akan membagikan tentang pemeliharaan Allah terhadap firman Allah. Nah, firman Allah kita tahu bahwa Allah berfirman mulai dari yang sederhana sampai yang sempurna. Yang sederhana itu Allah pakai wahyu lisan, Allah pakai mimpi, Allah pakai nubuat, Allah pakai penglihatan. Ini wahyu lisan, ini wahyu yang sederhana. Allah datang berkomunikasi dalam 2-3 kalimat, 2-3 paragraf kalimat ya kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Nah, saat ini ya sampai adanya Alkitab sebagai kanon firman Allah yang tertutup. Itu adalah wahyu Allah yang sempurna. Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna. Di mana di dalam Alkitab dicatat tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, prinsip pemeliharaan firman Allah yaitu Alkitab. Pagi ini saya menyampaikan firman Allah penuntun hidup. Ya, tadi dalam pembacaan Yesaya 40 ayat 8. Ya, serumput, ya, kita lihat Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, kalau kita lihat Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat 8, firman Tuhan berbunyi, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Ya, jadi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen hari ini percaya bahwa 66 kitab yang ada di tangan orang Kristen sekarang adalah firman Allah yang dipelihara oleh Allah. Nah, prinsip pemeliharaan firman Allah, yang pertama dari firman Allah penuntun hidup. Tema khotbah saya yang pertama yaitu prinsip pemeliharaan firman Allah. Orang Kristen harus dapat memberi pertanggungjawaban ketika diminta pertanggungjawaban. Mengapa kita hanya percaya 66 kitab sebagai firman Allah? Mengapa kita tidak mengakui Deuterokanonika sebagai firman Allah? Mengapa kita tidak mengakui Injil Thomas sebagai firman Allah? Mengapa kita tidak mengakui Injil Barnabas sebagai firman Allah? Mengapa kita hanya mengakui 66 kitab yang ada di dalam Alkitab yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab sebagai firman Allah. Orang Kristen harus bisa memberi pertanggungjawaban mengapa kita mengimani hanya 66 kitab tersebut dan menolak Injil Barnabas, menolak Injil Thomas, menolak Deuterokanonika. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip pemeliharaan firman Allah. Yang pertama, prinsip pemeliharaan firman Allah. Prinsip pemeliharaan firman Allah. Prinsip pemeliharaan kitab Perjanjian Lama atau kitab PL. Allah memelihara kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini di tangan kita bersyukur karena ada orang-orang yang telah menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, membaktikan diri dengan sungguh-sungguh untuk menerjemahkan Alkitab. Ya, LAI, Alkitab LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, terjemahannya
saya lihat cukup bagus, terjemahannya cukup bagus, ya, dan cukup jujur. Mengapa? Nanti kita akan lihat bagaimana ya kejujuran dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Walaupun ada hal-hal yang kelihatannya masih perlu kita lihat ke dalam konteks asli. Ya, pertama kita lihat prinsip pemeliharaan Allah terhadap kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini LAI Alkitab yang kita pegang. Ya, Alkitab bahasa asli. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan hari ini orang Kristen fundamental pegang naskah salinan. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang dari teks Masoretic Hebrew text. Sedangkan Perjanjian Baru orang Kristen fundamental pegang dari teks Textus Receptus. Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama, prinsip pemeliharaan Allah terhadap Perjanjian Lama. Yang pertama, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang kedua. Kita lihat Roma pasal 3 ayat yang kedua. Kita lihat Alkitab kita dalam Roma pasal 3 ayat yang kedua. Roma pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, ya, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kepada siapa dipercayakan firman Allah? Kepada orang Yahudi. Roma 3, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kepada mereka dipercayakan firman tertulis. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meminta Musa untuk menuliskan semua apa yang didengar oleh Musa. Firman Tuhan minta supaya dibukukan, ya, dan buku itu diberikan kepada orang Yahudi untuk pemeliharanya. Prinsip pemeliharaan orang Yahudi, kalau kita lihat, ya, prinsip penyalinan Alkitab Perjanjian Lama di dalam tradisi Yahudi. Pada waktu mereka menyalin sebuah kitab, pada waktu menyalin sebuah kitab, ketika mereka menemui kata Elohim, mereka cuci tangan. Ketika mereka menemukan tetragrammaton atau, ya, 4 huruf sakral atau 4 huruf suci, yaitu Yehavah atau Yehova, mereka harus mandi. Dan pada waktu mereka menemukan di dalam satu kitab, menemukan satu kesalahan, maka bagian yang salah, ya, manuskrip yang salah itu dibuang, diganti. Tetapi kalau dalam satu kitab mereka temukan 3 kesalahan, satu kitab itu disalin ulang lagi. Ini prinsip orang Yahudi. Nah, orang Yahudi memegang teguh 39 kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah, yang mereka sebut dengan Tanakh. Tanakh, ya, Tanakh, Torah, ya, Navium, Ketuvim. Jadi Tanakh itu Torah, Navium, Ketuvim. Orang Yahudi pegang teguh itu. Orang Yahudi pelihara itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun hari ini ada orang Yahudi yang menganut Yudaisme, yang berkata bahwa, oh, dasar kami membangun iman kami di atas dasar bukan hanya Tanakh, tetapi di atas dasar Talmud, ya, di mana di situ ada Mishnah dan Gemara sebagai tafsirannya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai orang-orang Yahudi yang berpikiran demikian, Tuhan Yesus sudah pernah menegur mereka. Di dalam Injil Markus pasal 7, kalau kita lihat Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Kita lihat Alkitab kita dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sebenarnya ini sindiran Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang lebih mengutamakan Tanakh atau di dalam Tanakh, Mishnah dan Gemara sebagai fondasi iman mereka. Yang lebih mengutamakan Talmud, bukan Tanakh. Yang lebih mengutarakan Talmud sebagai fondasi iman mereka, di mana di dalam Talmud ada, ya, Gemara dan Mishnah,
sebagai fondasi iman mereka daripada mereka menggunakan kitab perjanjian lama atau tanah sebagai dasar iman mereka. Maka Tuhan berkata bahwa perintah Allah kamu abaikan, firman yang tertulis di dalam kitab Taurat, di dalam tanah kamu abaikan, dan kamu berpegang pada adat istiadat manusia, berpegang pada adat istiadat yang ada di dalam Talmud, di mana di dalam Talmud berisikan tradisi lisan turun temurun yang kemudian mereka tafsir dan itu mereka pegang sebagai fondasi imannya. Maka Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, percuma mereka beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka memegang teguh komentar-komentar dari manusia dan mengabaikan firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengakui 39 kitab sebagai firman Allah. Tuhan Yesus mengakui Tanakh, Torah, Nafim, dan Keturim sebagai firman Allah. Di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-44, di situ tersirat pengakuan Tuhan Yesus terhadap Tanakh, Torah, Nafim, dan Keturim. Lukas 24 ayat 44 berbunyi, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Jadi di dalam Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Di dalam Taurat, Nafil, Ketuvim. Tuhan Yesus hanya mengakui itu sebagai firman Allah. Tuhan Yesus tidak menyinggung mengenai Talmud. Tuhan Yesus tidak menyinggung mengenai Gemara. Tuhan Yesus tidak menyinggung mengenai Mishnah. Karena Mishnah kemudian isi tafsiran dari Mishnah adalah Gemara, lalu kemudian dibukukan dalam satu buku yang mereka sebut dengan Talmud. Itu isinya adalah pemikiran manusia, bukan firman Allah. Isinya adalah tafsiran rabi-rabi, komentari rabi-rabi terhadap peraturan-peraturan itu, dan versinya beda-beda. Versi beda mengapa? Karena di antara kalangan Yahudi mereka tafsir kembali. Akhirnya ada dua kelompok besar pada masa Tuhan Yesus, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mengakui Talmud sebagai firman Allah. Tuhan Yesus tidak mengakui Gemara sebagai firman Allah. Tuhan Yesus tidak mengakui Mishnah sebagai firman Allah yang beredar di kalangan Yahudi. Tuhan Yesus hanya mengakui Tanakh, yaitu Taurat, Nafim, dan Keturim sebagai firman Allah. Itulah alasannya mengapa kita hari ini percaya 39 kitab PR adalah firman Allah. Bukan ditambah dengan Talmud, bukan ditambah dengan Mishnah, dan bukan ditambah dengan Gemara. Baru-baru saya berdiskusi dengan seorang Yudaisme, ngotot mempertahankan imannya dengan fondasi Gemara, tradisi. Gemara adalah komentari terhadap Mishnah. Mishnah adalah tradisi lisan yang kemudian dibukukan oleh seorang rabi. Dibukukan. Mereka pegang itu. Dan Alkitab sudah katakan, percuma mereka beribadah, Tuhan sendiri yang katakan. Karena mereka berpegang pada adat istiadat, ajaran manusia, perintah manusia, bukan firman Allah. Dan itu terjadi saat ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Alasan yang pertama, kita akui 39 kitab perjanjian lama sebagai firman Allah. Yang pertama tadi, Tuhan percayakan kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang memelihara kitab perjanjian lama. Dengan satu cara yang kita lihat bagaimana mereka menyalin, tadi saya sudah jelaskan. Dan di antara orang Yahudi, setiap raja yang menjadi raja, satu aturan yang wajib bagi raja itu untuk menyimpan Tanakh itu di sampingnya dan dibacakan. Tuhan meminta kepada Musa, kalau kita lihat di dalam kitab, kita buka di dalam kitab Keluaran 30, kita bisa buka Ulangan. Kita bisa lihat di dalam Ulangan, Ulangan 31 ayat 23 sampai 26.
Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menulis perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab, sampai perkataan penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut perjanjian Tuhan, demikian ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksiku di situ terhadap engkau. Jadi kitab PL disimpan di samping tabut. Nah, di bagian lain dicatatkan bahwa ya kitab PL itu harus dibacakan. Ya, harus dibacakan di tengah-tengah umat Israel. Ini prinsip pelihara orang Yahudi. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengakui 39 itu sebagai firman Allah, yaitu Taurat, Nabi dan Ketubim. 39 kitab PL. Dan kita baca itu kitab, ya penulis kitab Perjanjian Baru mengutip 39 kitab itu sebagai firman Allah. Tidak pernah kutip Gemara, tidak pernah kutip Talmud, tidak pernah kutip Mishnah sebagai firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini mengapa kita percaya Alkitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah 39. Tidak lebih. Kita tidak mengakui Mishnah sebagai firman Allah. Kita tidak mengakui Gemara sebagai firman Allah. Mengakui Talmud sebagai firman Allah. Yang kedua, mengapa 27 kitab yang kita akui sebagai firman Allah? Ya, syarat yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh Rasul. Karena Rasul adalah saksi mata, saksi hidup yang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau tidak ditulis oleh Rasul, kitab itu harus didukung oleh Rasul. Seperti Kisah Para Rasul, Injil Lukas, Injil Markus, yang didukung oleh Rasul. Kalau tidak didukung oleh Rasul, harus dibaca oleh Rasul. Dan Rasul terakhir yang mati adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu sebabnya di kemudian hari muncul Injil Thomas, di kemudian hari muncul Injil Barnabas, tidak diakui sebagai firman Allah. Karena itu ya Injil-Injil yang ditulis oleh bidat-bidat, di mana bidat-bidat berupaya untuk menafsir ulang pengajaran Tuhan Yesus dengan pengertian mereka. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama adalah prinsip pemeliharaan firman Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini ada doktor teologi ya, yang saya pikir dia tidak kompeten di dalam menjelaskan naskah asli Alkitab. Doktor itu ya menolak ketritunggalan Allah dengan satu dasar bahwa kitab Perjanjian Baru ya, yang hari ini yang dipegang adalah kitab yang berisi sesuatu yang sudah dipalsukan. Ya, sesuatu yang sudah dipalsukan. Ya, seperti dia kutip Yohanen Koma atau Yohanen Koma. Yohanen Koma itu bahasa Yunani itu kopten. Koma itu kopten, artinya bagian yang dipotong. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Misalnya kita lihat di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kita lihat di situ ya, dikatakan di situ, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di situ ada tanda kurung siku, ya, tanda kurung siku di kalimat di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tanda kurung siku, tanda kurung siku. Nah, dia katakan bahwa di dalam tanda kurung siku ini tidak ada di naskah tertua, tidak ada di dalam Tectus Receptus. Sebenarnya dia salah. Justru di dalam Tectus Receptus ini ada, dan tidak ada dalam critical text. Tectus Receptus diedit oleh Desiderius Erasmus 1 tahun sebelum reformasi, yaitu tahun 1516. Desiderius Erasmus mengedit Tectus Receptus. Ya, menurut catatan sejarah, ya diambil dari kurang lebih 5.000 naskah manuskrip Yunani. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, naskah manuskrip Yunani yang berasal dari Bizantium, ya, Bizantium, atau yang dikenal dengan istilah majority text. Nah, ini
Majority text karena apa? Teks yang dipelihara, yang ada di dalam jemaat-jemaat. Jadi bukan teks pribadi, bukan Alkitab naskah pribadi yang dipakai Desiderius Erasmus untuk mengedit Tektus. Tapi naskah yang dipakai adalah naskah yang beredar di kalangan orang-orang percaya pada waktu itu dan yang dipakai di dalam jemaat-jemaat lokal. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada. Dan ayat ini adalah ayat yang ayat inti dari keyakinan iman Kristen mengenai Tritunggal. Karena ayat ini berkata ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kata ketiganya adalah satu, 3 adalah satu, di situ menjelaskan mengenai ketritunggalan. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mengerti akan itu. Dia berpegang bahwa Allah itu esa satu saja. Satu saja. Pribadi esas, ya hakikat esa, pribadinya esa. Tapi kita baca di Alkitab tidak. Alkitab mengatakan pada waktu Allah berkomunikasi dengan manusia, Allah berkomunikasi. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, berkomunikasi dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan surat 1 Yohanes menjelaskan ketiganya adalah satu, yaitu Allah yang esa. Ulangan 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dengarlah hai Israel. Ya, dengarlah hai Israel. Ya, Allahmu Yehova adalah Allah yang esa. Ya. Bahasa Ibrani Sema Israel. Ya. Yehova Elohimnu, ya, Yehova Eka. Itu bahasa Ibrani-nya. Ya, Sema Israel, Yehowa, ya, Elohimnu, ya, Yehowa Eka. Allah yang esa. Dan Paulus menegaskan itu di dalam Timotius. Ya, Allah yang esa. Allah yang esa ini berkomunikasi dengan manusia dalam 3 pribadi. 3 pribadi. Dan di dalam surat 1 Yohanes menjelaskan kepada kita 3 di dalam 1. Ya, dalam surat 1 Yohanes bahasa Yunaninya lebih, dalam Tektus Riketus bahasa Yunaninya lebih jelas. Ya, lebih jelas dalam bahasa Yunaninya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, dalam bahasa Yunaninya saya bacakan Hotitres esin oi marturontes enton auranon hopater hologos kai hagion pneuma. Kalau bahasa Indonesianya hanya roh, tapi dalam bahasa Yunani Roh Kudus, dan kalimat yang paling penting ialah kai hotoi oi tres en esin. Kai hotoi. Hotoi adalah demonstrasi pronoun yang mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, dikata ganti orang, auto ini demonstrasi pronoun, menggantikan orang yang disebut siapa, pribadi yang disebut siapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di sini dia bilang, ya, auto, tres en esin. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga pribadi itu di dalam satu. Di dalam satu itu apa? Di dalam satu, dalam hakikat, yaitu Allah yang esa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, naskah ini kalau di dalam Alkitab Indonesia itu ada tanda kurung siku. Mengapa? Tanda kurung siku itu adalah bagian yang ditambahkan kalau dalam pengertian bahasa Indonesia. Ya, padahal bukan ditambahkan tanda kurung siku ini. Mengapa? Karena ada sebuah naskah yang diedit dengan tujuan untuk menyerang Tektus Riketus, yaitu critical text. Diedit 2 sarjana dari Cambridge University, namanya Westcott dan Holt, tahun 1881. 300 tahunan sesudah beredar Tektus Riketus, muncul critical text. Dan ternyata critical text, menurut Dr. D.A. White yang melakukan penelitian, menghilangkan kurang lebih 1957 bagian di dalam Tektus Riketus, dan mengubah kurang lebih 3.000-an bagian di dalam Tektus Riketus. Ya, di dalam critical text tanda kurung siku itu tidak ada, tanda kurung siku itu dihilangkan.
Kalau kita lihat ada beberapa tanda kurung siku yang berbicara tentang doktrin-doktrin utama, terutama di dalam Kisah Rasul 8 ayat 37-38, di situ menjelaskan bahwa syarat seseorang dibaptis adalah harus percaya. Bagian itu dihilangkan dari critical text. Dan mengenai Tritunggal, bagian itu dihilangkan dari critical text. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belakangan para sarjana membuat penelitian dan berkata, sarjana-sarjana liberal yang tidak mengakui otoritas Alkitab sebagai firman Allah, mereka berkata bahwa teks yang dipelihara Tuhan adalah critical text. Karena critical text bersumber dari naskah yang tertua. Lalu kita tanya naskah yang tertua itu naskah apa? Mereka bilang naskah Vatikanus dan Sinaiticus, Kodeks Alef dan Kodeks B. Oh saudara ya, setelah dibikin penelitian, ternyata ini naskah yang muncul pada waktu abad keempat. Dan waktu diteliti, ini naskah punya siapa? Punya jemaat kah? Punya pribadi? Tidak ada kejelasannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang lebih tua dari itu. Ya, Olatin dipegang oleh Cyprianus dan Tertullianus. Di mana di dalam Olatin, naskah yang tertua itu, bagian itu ada. Ya, itu sebabnya waktu edisi pertama Desiderius Erasmus mengedit TR, bagian itu dia ragukan. Tetapi sesudah dia melakukan penelitian, ternyata bagian itu ada dalam Kodeks 61, Kodeks 88, dan Kodeks 122. Tertanggal lebih tua dari naskah Vatikanus dan Sinaiticus. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memelihara firman-Nya dengan begitu luar biasa. Dan iblis punya kepentingan untuk mengubah isi firman Tuhan. Ketika orang mengimani satu iman yang salah, berkata bahwa Allah itu esa, Allah itu sat esa, dan esa itu hakikatnya esa dan pribadinya esa. Jadi Allah itu cuma satu. Lalu kemudian muncullah saksi Yehova yang berkata, oh Yesus adalah ciptaan Allah. Allah tidak terlihat, memang tidak terlihat. Lalu bagaimana kita menjelaskan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Allah adalah roh. Hakikat keilahiannya tidak terlihat oleh mata manusia. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana menjelaskan, oh kenapa Roh Kudus ya dilambangkan seperti burung merpati? Bagaimana kita bisa menjelaskan dia pribadi? Oh saudara, pribadi itu ya punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Ketika kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita temukan satu pribadi yang disebut Allah, disebut Bapa. Ya kita temukan, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita temukan satu pribadi yang disebut Anak, Firman, yang juga disebut Allah. Kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita temukan satu pribadi yang disebut dengan Roh Kudus, yang juga disebut Allah. Ya pribadi. Mengapa mereka disebut pribadi? Karena mereka berkomunikasi dengan manusia, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan dan punya kehendak. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7 menjelaskan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah Allah yang esa. 3 pribadi dalam keesaan. Itulah keyakinan iman Kristen. Itulah dasar orang Kristen membangun keyakinan mengenai Allah Tritunggal. Terus saudara yang saya kasihi, naskah yang telah dipalsukan oleh Westcott dan Holt, yaitu critical text, mempengaruhi iman. Sebagaimana iblis dengan siasatnya dari dulu, yaitu memasukkan firman. Maka sekarang mereka memasukkan naskah Alkitab. Ketika orang menerima critical text sebagai fondasi imannya, maka otomatis mereka menolak bahwa baptisan. Syarat seorang dibaptis harus percaya, karena bagian itu dihilangkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37-38, ada tanda kurung siku itu dihilangkan. Kemudian mengenai Allah Tritunggal, bagian itu juga dihilangkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, tapi Allah tetap memelihara firman-Nya. Dan hari ini sebagai orang Kristen, fundamental, kita harus sanggup memberi pertanggungjawaban dari segala lini mengenai firman Allah. Baik itu hidup kita, baik itu pengetahuan iman kita. Kita harus memberi pertanggungjawaban pada dunia. Ketika dunia mengkritik, hari ini beredar ya Injil-Injil yang palsu. Hari ini beredar kitab-kitab yang palsu. Kitab-kitab yang ingin menandingi Alkitab sebagai firman Allah. Dan kita harus bisa memberi jawab mengapa kita menolak itu. Dan kita harus sanggup membuktikan mengapa hanya Alkitab sebagai firman Allah. Nah, bukti Alkitab sebagai firman Allah
Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Segala tulisan, ya, di dalam bahasa Yunani-nya graphe, ya, kitab, ya, Alkitab, berfungsi Alkitab, yang di Alkitab diilhamkan Allah. Jadi walaupun ditulis oleh manusia, tetapi konsep pikirannya itu bersumber dari Allah, inspirasi Allah, theopneustos bahasa Yunani-nya. Ya, roh Allah yang memberikan inspirasi sehingga para rasul, para nabi dapat menulis dan mengingat semua perkataan yang Tuhan sampaikan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita belajar firman Tuhan, kita belajar mengerti, kita belajar memahami dengan sungguh-sungguh Alkitab firman Allah. Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Alkitab firman Allah. Ya, pada waktu dia dicobai iblis, dia kutip Alkitab. Ya, bukankah ada tertulis Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 7, Matius 4 ayat 10. Tuhan Yesus menjawab iblis dengan firman tertulis, dan iblis tidak berhasil mengalahkan Tuhan Yesus, tidak berhasil menipu Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang Kristen tidak sadar dengan keadaan ini. Ya, mereka masih tetap tertidur dan berpikir, oh tidak masalah, itu masalah kecil. Masalah teks itu masalah kecil. Masalah teks itu tidak perlu dikhotbahkan, karena khotbah itu membutuhkan satu pikiran. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ini lewat 3-4 generasi, maka hasilnya apa? Orang Kristen bingung ketika dihadapkan dengan tantangan menjawab orang-orang yang menyerang Alkitab sebagai firman Allah. Itu sebabnya di jemaat ini kita terus ajarkan, Tuhan Yesus mengakui Alkitab sebagai firman Allah dan membuat Alkitab digenapi. Yesaya katakan Alkitab menyatakan peristiwa yang dulu purbakala, yang belum terjadi, dicatat dan terjadi. Dan Alkitab yang mencatat peristiwa yang akan terjadi. Seperti kita belajar kitab Wahyu. Kitab Wahyu membuka pikiran kita untuk mengetahui secara jelas tentang peristiwa-peristiwa zaman, peristiwa-peristiwa perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana hal itu belum terjadi, Wahyu menyingkap semuanya. Dan hari ini ketika kita membaca, mengerti isi kitab Wahyu, tentu kita akan mengetahui dan mengagumi bagaimana Alkitab, nubuat-nubuat di dalam Alkitab digenapi secara sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kelompok Injil baru berkata bahwa Alkitab itu hanya benar dalam masalah iman, tapi banyak salah dalam masalah ilmu pengetahuan. Oh saudara yang saya kasih, Yesaya jauh sebelum para ilmuwan mengatakan bumi bulat, Yesaya 40 ayat 22 sudah mengatakan bumi bulat. Jauh sebelum mereka mengetahui, manusia mengetahui bahwa ya ada ruang di mana hampa udara. Ayub pasal 26 ayat yang ke-7 sudah mengatakan bahwa bumi diletakkan di atas kehampaan. Ya, jauh sebelum para ilmuwan mengetahui bahwa udara punya tekanan. Ayub pasal yang ke-28 ayat 25 sudah mengatakan bahwa udara punya tekanan. Ya, mau bicara apa lagi dari ilmu pengetahuan? Alkitab sudah menyatakan jauh lebih tua daripada para ilmu pengetahuan, para ilmuwan. Ya, ilmuwan sudah meneliti dengan banyak, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan dana. Kalau para ilmuwan itu menerima Alkitab sebagai firman Allah, maka mereka tidak perlu mengorbankan banyak hal untuk mengetahui bumi itu bulat. Mereka tidak perlu mengorbankan banyak hal untuk mengetahui udara itu punya tekanan. Mereka tidak perlu mengorbankan banyak waktu untuk mengetahui bahwa ada ruang hampa udara, karena Alkitab sudah menyatakan hal-hal demikian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bukti Alkitab firman Allah. Alkitab membuktikan dirinya sendiri tanpa harus memakai kitab yang lain atau kesaksian orang lain untuk membuktikan Alkitab firman Allah. Alkitab membuktikan dirinya sendiri firman Allah. Ya. Ada orang berkata, oh isi Alkitab itu saling kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya.
Oh, itu bukti Alkitab bukan firman Allah. Oh, sebenarnya semua bisa dijawab, saudara-saudara. Ya, ketika orang berkata, mengapa Matius mencatat seruan di atas perahu pada waktu ada angin ribut, berbeda dengan apa yang dicatat oleh Markus, berbeda dengan apa yang dicatat oleh Lukas? Mengapa berbeda? Kalau dia firman Allah harusnya sama. Namun sebenarnya ini membuktikan firman Allah bahwa Alkitab bukan buku hasil jiplakan. Matius bukan jiplak perkataan Markus, Markus bukan jiplak perkataan Lukas, tetapi tiap-tiap orang diinspirasi dan Allah. Dan membuktikan bahwa mengapa seruan di atas seruan pada waktu peristiwa yang sama, seruan di atas perahu berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan terjadi sesuatu yang disengaja, dan isi antara Matius, Markus dan Lukas bukan saling menjiplak, tapi masing-masing memberi kesaksian. Matius memberi kesaksian seruan yang terjadi di atas perahu berdasarkan apa yang dia serukan. Markus mencatat berdasarkan apa yang Petrus serukan. Lukas mencatat berdasarkan seruan dari murid-murid yang lain. Karena di atas perahu pada waktu terjadi badai, bukan hanya satu orang yang di atas perahu, ada 12 orang ditambah dengan Tuhan 13 orang. Dan dalam situasi yang kaget, tentu orang tidak bisa berseru dengan seruan yang sama. Masing-masing mengekspresikan ketakutannya dengan seruan yang berbeda-beda. Kalau sama itu namanya paduan suara, itu bukan panik. Tapi karena ini situasi panik di dalam perahu, ketika angin ribut ingin menenggelamkan perahu, murid-murid berseru kepada Tuhan Yesus. Bisa dijawab. Ya, kita bisa menjawabnya secara harmonis. Jadi tidak ada bagian yang bertentangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bisa menjelaskan itu. Kalau ada orang berkata, oh, kenapa bagian ini bertentangan dan ini? Sebenarnya tidak bertentangan. Hanya mereka ingin saling melengkapi agar memperjelas maksud dari peristiwa itu. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang yang menyerang Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nomor 1 tadi kita sudah lihat prinsip pemeliharaan Allah terhadap firman Allah. Nomor 2 kita sudah lihat bukti Alkitab firman Allah. Alkitab membuktikan dirinya sendiri firman Allah lewat isinya. Ketika ada hal yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka kita cari kesimpulan dari Alkitab juga. Ini yang disebut dengan circular reasoning atau nalar bolak-balik. Alkitab membenarkan Alkitab. Alkitab bersaksi untuk kesaksian Alkitab. Karena Alkitab benar, maka kesaksiannya benar. Kitab-kitab yang ada dalam Alkitab adalah firman Allah, maka kesaksiannya benar. Ketika ada sebuah kitab, maksudnya tidak jelas, kita cari bagian lain dari kitab di dalam Alkitab untuk memperjelas maksud ini. Oh, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan kita sudah lihat bahwa iblis punya kepentingan untuk memasukkan firman Allah. Karena itu strategi yang paling jitu dari iblis. Untuk membawa manusia ke dalam kebinasaan. Untuk membawa manusia ke dalam kesesatan. Strategi paling jitu. Dan sampai satu titik. Sesudah Alkitab dibukukan, maka muncul kitab-kitab lain yang mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyaingi Alkitab. Di dalam kekristenan muncul Deuterokanonical. Di dalam kekristenan muncul Injil Thomas, Injil Barnabas, dan Injil-Injil palsu yang lain. Muncul naskah-naskah palsu yang berasal dari bidat-bidat. Termasuk critical text, Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Saya mensinyalir itu adalah kodeks yang digunakan oleh para bidat yang menolak ketritunggalan Allah. Karena muncul abad keempat, abad 3 dan 4, di situ sudah terjadi pertikaian mengenai masalah keesaan Allah. Ya, iblis pakai cara memunculkan kitab-kitab tandingan untuk menandingi Alkitab. Tapi kalau kita mau berbicara lebih jauh, memeriksa lebih jauh, kita lihat bahwa kitab-kitab tandingan tersebut dapat dibuktikan. Ya, banyak hal yang tidak masuk akal, banyak hal yang bertentangan dengan sistem, ya, sistem tata surya, bertentangan dengan kehidupan manusia, dan banyak hal yang sifatnya mitos. Ya. Ada kitab yang berkata Adam itu tingginya 90 meter. Ya. Ada yang berkata bahwa bulan itu ada 2. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Ada banyak yang menampilkan itu sebagai firman Allah, tidak sanggup membuktikan. Kita bisa melihat bahwa banyak hal yang tidak logis.
isi Alkitab, saudara bisa periksa. Ya, itu logis. Semua yang dituliskan di dalam Alkitab, nama, tempat, peristiwa, bangsa, bisa diteliti dengan penelitian arkeologi dan dapat ditemukan bahwa itu adalah fakta peristiwa, bahwa tempat itu ada dan pernah ada. Ya, lewat penggalian arkeologi. Ada orang yang berkata, oh kisah Nuh itu, Batrahu di Bukit Ararat itu hanya cerita dongeng. Namun 2004 ada penggalian arkeologi dan menemukan sisa Batrah yang terdampar di Bukit Ararat. Oh saudara yang saya kasih dari Tuhan, ya, isi Alkitab bisa dijelaskan baik secara data, secara historis, secara arkeologis, dapat dijelaskan secara antropologis, ya, dapat dijelaskan, ya, secara antropologi dapat dijelaskan, secara biologi dapat dijelaskan, secara psikologi dapat dijelaskan, bahkan para filsuf di dunia akhirnya mereka mengakui bahwa Alkitab firman Allah. Itu sebabnya, ya, markas para filsuf di dunia ada di Yunani. Pada waktu Paulus berkhotbah, ya, di Athena, orang-orang Athena mengagumi dia, ya, mengagumi dia. Saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan, mengapa? Karena Paulus diberikan inspirasi Allah untuk menyampaikan firman Allah. Jauh melebihi hikmat manusia, jauh melebihi kepintaran manusia, karena Allah sendiri yang berbicara. Oh saudara yang saya kasih, iblis punya kepentingan. Itu sebabnya iblis tampilkan kitab-kitab tandingan. Maka hari ini, ya, ada dua kategori kesesatan. Yang pertama, pada waktu orang tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah yang absolut. Yang kedua, salah menafsir Alkitab. Kalau tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah yang absolut, sudah tidak bisa kita bicara apapun. Ya, kita tidak bisa bicara apapun. Karena semua kebenaran bersumber dari Alkitab. Bersumber dari Alkitab. Pada waktu saya berdiskusi dengan orang Buddhis, saya kebingungan mau masuk dari mana. Karena dia menolak Yesus sebagai Mesias. Dan dia juga menolak kitab perjanjian baru. Sudah susah. Sudah susah. Ya, dan ya, kita tetap berdoa Tuhan buka hati sehingga bisa menarik garis. Saya hanya katakan bahwa kalau betul-betul Tuhan belum, ya, Mesias itu belum datang, maka seharusnya baik Allah ada pengorbanan, ada ibadah simbolik yang terjadi di sana. Tapi dengan runtuhnya baik Allah membuktikan bahwa sekarang masuk dalam masa ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan yang terakhir, ya, setelah orang percaya Alkitab sebagai firman Allah, iblis munculkan satu bagian lagi, siasat yang dari iblis, yaitu memunculkan tafsir yang salah. Tafsir yang salah, sebagaimana iblis menipu Hawa dengan menafsir perkataan Allah, dengan menafsir, menambahkan dan mengurangi. Ya, menambahkan dan mengurangi, memunculkan tafsir yang salah. Dua kategori kesesatan. Yang pertama, tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Dan yang kedua, salah menafsir Alkitab. Hasil akhir dari orang salah menafsir Alkitab, neraka. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Ketika orang salah menafsir Alkitab, isinya binasa. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, kita bisa lihat bagaimana salah tafsir. Ketika orang menafsir bahwa, oh, keselamatan itu bergantung pada perbuatan manusia, maka hasil akhirnya binasa. Ya, oh, keselamatan itu bergantung pada perbuatan baik. Tapi dalam kenyataannya, dalam perjalanan hidup manusia, tidak ditemukan satu manusia pun yang sanggup berbuat baik secara sempurna. Justru manusia yang ingin berbuat baik, hidupnya merasa tertekan, terintimidasi oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh pikiran, oleh segala-gala di dunia ini. Di mana dunia ini sudah hilang dengan kebenaran, sudah hilang. Ya, dunia penuh dengan keangkuhan, kesombongan, ya, keinginan mata dan segala macam. Makanya pada waktu orang berupaya untuk menjadi benar dengan perbuatannya, dia akan menderita. Maka keselamatan tidak bergantung pada perbuatan, keselamatan bergantung pada kasih karunia Allah.
Pintu masuk kasih karunia Allah lewat Injil Yesus Kristus. Orang yang benar-benar menerima Injil Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosanya, dan percaya bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara mati. Dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya secara pribadi, dan dia mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus, mengaku dosa dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh. Maka dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Roh Allah melihat hati orang tersebut dan melahirbarukan. Dan lahir baru ditandai dengan pemberian Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, dan Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya untuk mengubah kemauannya. Kalau dulu dia suka berjudi, suka pornografi, dia suka dengan caci maki, dia suka dengan dosa, maka pada waktu dia lahir baru, pada waktu dia terima anugerah Allah, hidupnya berubah. Dengan sukacita ia menerima kebenaran. Dengan sukacita ia melakukan kebenaran, bukan karena tekanan. Nah, ini bukti ketika orang salah menafsir Alkitab berdampak pada praktek iman yang salah, dan praktek iman yang salah berakhir di neraka. Oh saudara yang saya kasih dari Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, adalah penuntut hidup kita. Yesaya 40 ayat yang ke-8 tadi katakan, ya, rumput kering, bunga layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan firman Allah bisa mengubah keadaan. Waktu orang menerima firman dengan sungguh-sungguh, terjadi perubahan. Firman itu mengubah dirinya. Ya, mengubah dirinya. Pada waktu orang menerima firman dan mengabaikan firman, itu juga mengubah dirinya ke arah yang lebih jahat. Maka Amsal 13 ayat 13, ya, orang yang mengabaikan firman akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan, itu sebabnya mari kita bersungguh-sungguh menerima firman, melakukan firman. Karena dengan kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh, mengubah hidup kita, mengubah hidup kita untuk tetap, ya, mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Hawa menerima firman, ya, kemudian datang iblis. Dia menerima perkataan iblis dan hidupnya berubah. Dari manusia yang kudus berubah menjadi manusia yang berdosa. Dan berada di tempat yang paling bahagia berkomunikasi dengan Tuhan, Taman Eden, diusir keluar. Dan keadaan alam berubah. Itu bukti bahwa firman Allah dapat mengubah kehidupan manusia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk senantiasa setia bertekun di dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman. Kami mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami juga terus berdoa Tuhan menolong agar masa pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali kumpul berjemaah. Tuhan, Engkau menolong kami, menolong semua jemaat yang ada di rumah, simpatisan, para pendengar yang ada di rumah. Kami doakan mereka semua, Tuhan, Engkau menolong kami agar kami tetap setia kepada iman yang benar. Dan yang belum menerima firman yang benar, biarlah bersungguh-sungguh untuk menerima firman yang benar. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai. Maranatha.